Selamat pagi. Pagi Romo. Kembali kita bertemu dalam Ekaristi Kudus bersama orang-orang muda di paroki ini. Semoga kita juga punya semangat muda bagi oma opa yang tidak bisa ke gereja pun kalau nanti new normal diterapkan, tapi tetap kita mau mengikuti teladan Ibu Maria yang suci. Rencananya saya tidak akan berkhotbah panjang, biar bisa mendengarkan nyanyian dari anak-anak muda ini. Dan memang ada banyak masukan dari channel YouTube yang dibaca, yang dilihat oleh para pemirsa sekalian. Sebaiknya Ekaristi tidak terlalu lama, juga nanti pada new normal akan diterapkan. Perjalanan Maria mulai dari menerima kabar gembira sampai melahirkan, sampai memberikan makanan, minuman, susu juga kepada Yesus, mempersembahkan ke Bait Allah, sampai akhirnya mengajak ke Yerusalem di usia 12 tahun. Dan hari ini kita mendengar ceritanya dalam Injil Lukas. Ia mencari bersama dengan Yusuf bapaknya. Dan ketika Maria bertanya, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami?" Lalu Yesus dengan santainya mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Bagaikan sebagai seorang ibu, kalau disampaikan kata-kata seperti itu dari seorang anaknya, pasti juga akan marah ataupun kecewa. Tapi Maria tahu dan tetap menyimpan dalam hatinya. Di kalimat terakhir, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, karena tahu bahwa Yesus putra Allah. Sampai akhirnya Yesus kembali bersama mereka, mereka tumbuh besar. Maria bukan lagi menjadi ibunya, tetapi menjadi muridnya. Tapi sebelumnya ia mengingatkan Yesus pada waktu perjamuan di Kana, ingat? Mengubah air menjadi anggur. Dan itulah yang membuat Maria punya kepekaan terhadap situasi. Sampai ia mendengarkan ajaran ataupun khotbah-khotbah Yesus yang luar biasa. Para murid mendengarkan, meskipun di hari-hari terakhir ketika Yesus ditangkap, para murid kocar-kacir, Maria yang suci hatinya tetap menemani Yesus sampai Yesus disalibkan dan sampai Yesus wafat. Itu letak keteladanan Maria. Saya sudah hampir mungkin 6-7 tahun menjadi pemimpin rohani Senatus Pejana Rohani Jakarta Legio Maria se-Jakarta, Indonesia Barat. Tapi saya sungguh merasa bahagia bersama dengan mereka, para Laskar Maria. Maka khotbah kesederhanaan, kesucian Maria, sampai ia juga mendampingi para rasul untuk terus berdoa. Sampai akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus juga dilakukan oleh Maria, mengumpulkan para murid. Dan akhirnya pada Pentakosta lahirnya gereja, Maria juga yang menemani para rasul. Dan akhirnya Maria juga disebut Bunda Gereja. Begitu banyak pasti cerita tentang Maria. Maka saya akan mencoba sebuah lagu yang saya ciptakan tahun 2013 karena janji saya pada Bunda Maria saat itu. Ketika saya novena 10 kali dari tahun 2000 ketika saya menjadi imam, dan tahun ke-10 saya ke Fatimah, Portugal. Di sana saya bilang, "Bunda, saya akan membuat sebuah lagu tentang Bunda Maria, Salam Maria. Semoga bisa mengajak ayah dan ibu saya ke sini, ke Fatimah, Portugal." Dan itu dijawab oleh Bunda Maria. Maka dalam perjalanan menuju patung atau gua Maria itu saya bernyanyi, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccata toribus, nun et in hora mortis nostrae. Bunda Maria, Engkau begitu agung, begitu kudus, begitu suci. Saya hanya bisa membuat lagu sederhana ini menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kami semua, anak-anak-Mu. Jadikanlah kami, khususnya anak-anak muda di paroki ini, punya hati yang lembut, hati yang kudus, tapi mau berjuang tanpa takut. Seperti Engkau yang melabrak, yang bisa menghalau juga menembus para prajurit-prajurit ketika Yesus putranya ingin disalibkan. Tapi Maria menyadari pengorbanan dan apa yang dilakukan oleh putranya untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Bunda Maria, hatimu yang tersuci, yang lembut, menguatkan kami semua anak-anak muda khususnya untuk bangkit berjuang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.